Baik, kakak-kakak semua, selamat sore, selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini. Bagaimana nih kakak-kakak? Apa kabar semua? Semua sehat kok? Sehat kakak. Sebelumnya saya perlu menyapa kakak-kakak semua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam sehat untuk kita semua. Saya berharap Bapak kakak-kakak ya terus ya semangat karena kita sedikit lagi nih kakak-kakak atau selangkah lagi kita akan sampai pada tahap akhir nih kakak-kakak pada kegiatan ya program peningkatan ya kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK di kelas 5 ini. Jadi kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, saya mohon ya kepada kakak semua untuk salah satu nih kakak-kakak untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan, mungkin ada salah satu dari kakak-kakak boleh memimpin kita dengan doa. Silakan kakak-kakak. Mungkin Kak Restin, silakan Kak Restin. Siap kakak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan dan Roh Roh. Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat dan pelindungan-Mu dari tadi pagi hingga sore ini. Sebentar lagi kami akan mulai kegiatan tatap maya yang ke-14 ini. Kiranya Engkau melindungi, memberkati agar kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Restin ya yang sudah nih memimpin kita dalam doa. Baik kakak sekalian, saya berharap nih kakak kita agak semangat ya. Kita agak semangat untuk kita berpartisipasi nih dalam kegiatan tatap maya kita di kesempatan ya sore hari ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, mohon izin saya share screen dulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat ya jelas di layar kakak semua? Jelas kan? Baik kakak, kegiatan kita hari ini adalah kita akan ya melakukan ya refleksi nih kakak, aksi nyata atau praktik ya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi hari ini sebenarnya kakak kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi ini kakak berkaitan dengan bagaimanakah pengalaman kakak atau apakah atau perasaan kakak seperti apa nih ketika kemarin ya kakak sudah melakukan ya praktik pembelajaran. Nah, seperti itu kakak. Namun sebelumnya ya kakak ini kembali ya seperti biasa kesepakatan bersama nih kakak. Yang pertama itu adalah menyalakan kamera ya. Jadi menyalakan kamera ini situasional kakak.
Kemudian yang kedua, nah ini ya, selalu mematikan mikrofon. Ya, apabila kakak tidak sedang berbicara ataupun ketika kakak tidak sedang ya memberikan pendapat. Kemudian yang berikut, hadir seutuhnya. Ini juga ya, sampai dengan saat ini saya terus yang memberikan dukungan ya kepada kakak untuk bagaimana kita terus ya selalu aktif dalam setiap sesi ya tatap maya. Karena ini menjadi penting kakak, setiap sesi tatap maya maka itu kita akan ya selalu nih berbagi pengalaman kita, lalu kemudian bagaimana kita bisa mengerjakan atau melaksanakan semua tagihan-tagihan atau tugas yang ada, yang dimana kakak harus nih segera menyelesaikan. Itu menjadi penting. Artinya saya berharap bahwa hadir seutuhnya itu artinya dari awal nih kakak, dari awal pelaksanaan kegiatan tatap maya sampai akhir ya, nah, seperti itu. Jangan sampai kita awal kita masuk, tapi sebentar ketika mau hampir terakhir, tapi kita sudah lebih dulu keluar dari ruang virtual. Itu yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang berikut, menghargai waktu bersama. Terima kasih kakak yang selalu setia nih ya, hadir tepat waktu. Kemudian memaksimalkan fitur chat, ini juga menjadi penting kakak untuk bagaimana supaya kita bisa ya memberikan pendapat kita juga bisa melalui fitur chat. Kemudian klik resend sebelum bertanya, ini menjadi wajib apalagi kita sekarang sudah di akhir-akhir nih. Nah, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi itu kakak kesepakatan bersama yang terus kita bangun di setiap sesi tatap maya. Nah ini kakak agenda kita hari ini. Yang pertama pembuka 5 menit, kemudian yang kedua refleksi nih, koneksi antar modul itu 30 menit kakak. Kemudian yang ketiga refleksi tugas aksi nyata yang berkaitan dengan tugas, kemudian hal-hal teknis ya, kemudian ya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga termasuk di dalam itu adalah penilaian. Jadi itu 50 menit, kemudian yang terakhir penutup 5 menit kakak. Jadi itu agenda kita pada sesi tatap maya hari ini kakak. Nah ini kakak refleksi ya, koneksi antar materi. Nah di pertemuan kemarin kakak kita juga ya selalu nih merefleksikan bagaimana materi-materi yang sudah kita pelajari ya, baik itu dari modul 2.1 sampai dengan 2.6 ya kakak. Jadi ya seperti biasa kemarin ya, ini hanya untuk bagaimana kita mau mengingatkan kembali kakak, menguatkan kembali pemahaman kita berkaitan dengan modul ya yang telah kita pelajari bersama, baik itu dari modul 2.1 tadi sampai dengan 2.6 kemarin kakak. Berkaitan dengan ini kakak, pertanyaan pemantik ini mungkin silakan dari masing-masing kakak untuk boleh nih ya memberikan elaborasi, minimal satu pertanyaan pemantik ini satu orang, seperti itu. Ini hanya untuk mereview kembali kakak, sejauh mana pemahaman kita. Kalau kemarin kan kita juga sudah merefleksikan ini juga, tapi mungkin untuk kembali ya kita mempertajam atau ya setidaknya bahwa kita harus bisa nih kakak untuk memahami ya sejauh mana pemahaman kita terhadap hal-hal yang sudah kita pelajari dari modul 2.1 sampai dengan 2.6. Baik, yang pertama nih kakak, sejauh mana nih ya, apakah pemahaman kakak ya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung nih kakak paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Bagaimana nih kakak pemahaman sebelum dan sesudah ya? Singkat-singkat saja, tidak apa-apa. Ya, silakan kakak. Oke, silakan kamu. Baik kakak, terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua. Saya mencoba mengelaborasi bagaimana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif sebelum mengikuti kegiatan PKG. Tentunya ada banyak hal yang menjadi perubahan, di mana sebelum mengikuti kegiatan PKG, segala proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan saya, ada beberapa poin yang tidak dijalankan. Terkadang di dalam modul pembelajaran atau perangkat itu sudah termuat, tetapi ketika proses pembelajaran, langkah-langkah tersebut terkadang diabaikan atau dilupakan. Ingatnya setelah selesai, setelah refleksi, setelah akhir pembelajaran baru mulai ingat, oh ternyata tadi ada materi ini yang dilewati, atau langkah-langkahnya yang dilewati. Tidak terurut. Lalu yang berikut sebagai refleksinya, pemahaman saya setelah mengikuti kegiatan, contoh kemarin praktek pembelajaran yang kedua. Itu bagaimana saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara tersusun, sesuai dengan tujuan pembelajaran serta langkah-langkahnya, artinya tidak dilupakan, tidak terlewatkan sampai pada akhirnya proses penilaian, asesmen. Itu kakak, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Kak Ambo. Luar biasa ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ambo, bahwa nah ini ya, bahwa ketika kita sebelum mengikuti ya kegiatan PKG ini, lebih khususnya kita mempelajari modul di 2.1 ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Memang selama ini kita masuk kelas atau kita mengajar itu ya terkadang tidak sesuai dengan 9 aspek pembelajaran efektif itu. Seperti itu ya. Terkadang kita ke lapangan itu tidak membawa perangkat juga. Bahkan media pembelajaran juga kita tidak bawa. Intinya bahwa hari ini kadang kita selalu berprinsip dalam pikiran kita, Bapak, saya intinya hari ini masuk kelas. Nah, seperti itu. Nah, terkadang seperti itu selama ini. Bahkan bukan cuma kakak saya juga. Nah, tapi ketika semakin ke sini kita belajar tentang materi ya yang ada di PKG ini ya. Kalau saya mau refleksikan bahwa memang ya selama ini kita terkadang itu kita berdosa terhadap anak, kan begitu. Kita sungguh berdosa terhadap anak. Kenapa? Apa yang kita berikan terhadap anak itu tidak total. Intinya hari ini yang penting masuk kelas, anak-anak praktik ya, seperti itu. Nah, tapi setelah kita mengikuti materi ini, maka kita mulai, oh ternyata ya, harus nih ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik itu dari ya, bagaimana mempersiapkan peserta didik secara psikis, ya, mempersiapkan peserta didik ya, secara fisik, lalu kemudian bagaimana semua hal yang ada di sekitar ya situ ya kita optimalkan di dalam proses pembelajaran. Kita tidak lagi melihat soal bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah, dan bagaimana bahwa semua hal yang apapun yang ada di sekolah itu kita bisa memanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian proses pembelajaran seperti apa? Oh ternyata ketika kita mengalami ya situasi di mana hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran kurikulum merdeka. Oh ternyata banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih ya Kak Mbo yang sudah mengelaborasi berkaitan dengan ini kakak-kakak ya.
keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, baik, terima kasih Kak Mbo. Mungkin saya minta yang lain lagi kakak-kakak. Kita bersama-sama nih, ya, kita boleh memberikan elaborasi. Baik, yang berikut nih kakak-kakak. Ini kembali lagi menggali pemahaman kita atau menguatkan kita kakak-kakak berkaitan dengan strategi mengajar. Ya. Baik itu ya sebelum dan sesudah nih kakak-kakak. Ketika kemarin kita sudah mempelajari modul. Apakah pemahaman kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada pusat didik? Baik itu sebelum dan sesudah kakak. Silakan kakak. Mungkin dari kakak yang lain lagi. Kak Arestin, silakan Kak Arestin. Oke, mohon izin Kak Arestin bisa on-kan mic dulu. Oke. Minta maaf kakak, soalnya tadi ini tidak kasih aktif ini mikrofon kakak. Di sini saya mencoba mengelaborasi tentang ini strategi mengajar kakak. Kalau pengalaman saya yang selama sebelum mengikuti kegiatan PKG, strategi yang saya terapkan di sekolah hanya menggunakan gaya mengajar komando saja ataupun metode latihan saja kakak. Nah, ketika saya sudah mengikuti kegiatan PKG, di sini seperti yang sudah saya terapkan kembali di kegiatan aksi nyata yang saya sudah buat, di sini saya menggunakan berbagai macam gaya mengajar kakak. Contohnya seperti gaya mengajar latihan, timbal balik, ataupun ke-9 gaya mengajar kakak. Mungkin itu saja dari saya kakak, saya kembalikan kakak. Baik, terima kasih Kak Aristin. Ya, bahwa ketika sebelum ya mengikuti kegiatan ya, PKG ini atau kita mempelajari atau mendalami modul 2.1 ya berkaitan dengan strategi mengajar, maka di situ ya kita mengajar itu kadang hanya satu ya dengan gaya mengajar saja. Tapi ketika kita sudah mulai mempelajari tentang bagaimana strategi mengajar yang baik, mampu membuat peserta didik itu merasa ya semangat ya, lalu kemudian antusias di dalam proses pembelajaran, maka setidaknya kita harus bisa menerapkan ya berbagai macam strategi mengajar. Karena di dalam strategi mengajar itu ya melibatkan ya beberapa ya aspek ya seperti ya gaya mengajar, lalu kemudian metode apa yang digunakan. Dan saya berharap bahwa kakak-kakak ya setidaknya nih di dalam praktik pengajaran ya aksi nyata yang telah kakak lakukan kemarin ya minimal nih kakak-kakak ya ada beberapa strategi yang harus kakak-kakak sudah gunakan seperti Kak Aristin sampaikan tadi bahwa ada strategi atau gaya mengajar ya selain komando ya, tapi di situ mulai ada gaya latihan ya. Lalu kemudian ada gaya penemuan terbimbing atau resiprokal dan lain sebagainya. Oke. Dan saya berharap seperti itu kakak-kakak. Jadi kita semua berharap bahwa setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini ya, setidaknya ada sesuatu warna ya, baru ya yang terjadi di dalam diri kita untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu di dalam proses pengajaran yang dilakukan di sekolah kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih Kak Ristin ya. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Yang berikut ya, model pendidikan gerak. Nah, ini berkaitan dengan ini kakak-kakak. Saya butuh dari kakak yang lain lagi ya. Kita saling ya, melengkapi ya, kita saling melengkapi pemahaman kita kakak berkaitan dengan ini ya bagaimanakah pemahaman kita ya
terkait model pendidikan gerak sebelum dan sesudah mempelajari modul. Nah, silakan kakak. Aman. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab model pendidikan gerak sesudah mendukung paradigma terhadap siswa dan yang paradigma Anda terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di mana pendidikan gerak ini menekankan pada gerak, ya, di mana siswa selalu bergerak aktif. Dan di sini guru juga harus mengontrol apabila siswa melakukan permainan. Contoh di sini adalah permainan bola basket. Tentang bagaimana melakukan teknik dasar. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka di sini guru bisa memperbaiki kesalahan atau teknik dasar yang dilakukan oleh siswa. Dengan itu, mereka bisa memperbaikinya dan melakukan seperti apa yang kita jelaskan kepada mereka. Dan apabila hal itu mereka lakukan, maka pendidikan gerak ini akan dapat pada diri mereka dan mereka bisa kembangkan untuk pribadi mereka. Mungkin itu saja kakak dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Eman, ya, luar biasa bicara tentang model pendidikan gerak. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan apa yang sudah menjadi jawaban ya dari Kak Eman tadi berkaitan ya pemahaman kita nih terhadap model pendidikan gerak. Ya. Artinya selain dari Kakak Eman yang sudah sampaikan tadi, mungkin ada yang lain lagi kakak yang berkaitan dengan model pendidikan gerak. Kalau tadi Kak Eman mengatakan bahwa di dalam model pendidikan gerak itu ya siswa bagaimana awalnya mereka mungkin ya belum memahami sejauh mana fungsi dari gerak itu, tapi oke, Kak Eman bisa unmute-kan dulu. Oke, baik. Jadi, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Eman tadi bahwa awalnya ketika siswa ya tidak melakukan gerak dengan baik, tapi ketika kita sudah mempelajari ini atau setelah kita pelajari itu modul yang berkaitan dengan modul pendidikan gerak ini, maka di situ siswa mulai ya semakin tahu tentang bagaimana fungsi gerak yang sesungguhnya. Atau mungkin ada pendapat dari yang lain lagi selain bisa menambahkan ya jawaban dari Kak Eman. Silakan kakak. Kak Bendi dulu. Sejauh mana nih kami atau bisa menambahkan berkaitan dengan model pendidikan gerak. Silakan. Ya. Kak Bendi. Selamat sore. Kalau menurut saya model pendidikan gerak itu yang pertama gerak itu yang dasarnya itu ada motorik dasar. Dalam keterampilan ini kita mengajarkan hal kecil seperti berlari, melompat, berjalan juga. Terus dengan konsep gerak. Dalam konsep gerak ini itu kita sudah lebih meningkat ke kemampuan fisik mereka, misalnya dari kekuatan, kelincahan, dan lain-lain. Terus yang berikut tentang pengembangan kognitif. Selain keterampilan fisik, pendidik gerak juga mendorong siswa untuk berpikir kritis. Jadi di sini juga berpikir juga dia termasuk dalam strategi tentang gerak juga. Terus yang paling puncaknya itu penyesuaian gerak sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Di sini siswa kita mendidik siswa itu sesuai dengan kebutuhan gerak dan keinginan mereka, misalnya sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Dan di situ kita tidak bisa memaksa apa yang mereka mau, apa yang menjadi bakat mereka kita tidak bisa paksakan. Kita harus membimbing mereka sesuai dengan bakat yang mereka miliki, kakak. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Bende. Jadi mohon izin kakak saya juga off-kan kamera memang karena
jaringan ya. Ketika kakak bicara saya juga tidak terlalu mendengar jelas. Baik, terima kasih Kak Bende ya, bahwa model pendidikan gerak ya, bagaimana Bapak dalam proses pembelajaran ya, kita harus bisa tahu ya pendidikan model pendidikan gerak itu yang seperti apa ya. Oh, yang paling pertama itu adalah gerak motorik dasar ya. Benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Bende. Jadi gerak-gerak motorik dasar itu seperti apa? Oh ya, seperti gerak lokomotor ya, non lokomotor dan manipulatif dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak Bende ya, yang setidaknya ya sudah menambah berkaitan dengan pemahaman kita semua terhadap model pendidikan gerak. Sebenarnya kakak-kakak ya masih ada yang lebih ya konseptual lagi ya berkaitan dengan model pendidikan gerak yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Yang berikut. Nah, ini kakak-kakak. Bagaimana nih pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran? Artinya sebelum dan sesudah mempelajari modul. Apakah pemahaman ya kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran ya sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba mengelaborasi terkait pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran yang mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Model pendidikan kebugaran itu berfokus pada pengembangan fisik peserta didik, di mana mereka terus belajar untuk mendukung kesehatan mereka, bukan hanya pada saat menerima materi saja, tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pendidikan kebugaran ini juga mengajarkan peserta didik bagaimana cara peserta didik menjaga kesehatan dalam kebugaran untuk jangka yang panjang. Pendidikan kebugaran memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan setiap peserta didik, di mana kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran yang dimana aktivitas gerak itu harus sesuai dengan tingkat kebugaran masing-masing peserta didik. Jadi menurut saya bahwa kita sebagai guru harus lebih jeli dalam membuat suatu aktivitas gerak, di mana yang berdampak pada tingkat kebugaran peserta didik. Jadi kesimpulan bahwa tingkat kebugaran itu aktivitas gerak yang dirancang oleh guru itu harus sesuai dengan kebugaran, tingkat kebugaran masing-masing peserta didik. Mungkin begitu dari saya, kakak. Saya kembali. Baik, terima kasih Kak Firman ya, Kak Firman yang setidaknya ya sudah mengelaborasi nih berkaitan dengan pemahaman kita terhadap ya model pendidikan kebugaran. Nah, kakak-kakak, bahwa saat kita mempelajari tentang model pendidikan kebugaran ini, maka selama ini kita cenderung ya, kita saat memberikan ya proses pembelajaran di kelas ya, ketika kita membawakan materi ya permainan ya, contohnya permainan sepak bola ataukah permainan bola voli, kita cenderung ya orientasinya adalah bagaimana peningkatan keterampilan siswa ketika dalam melakukan contohnya passing ya, apakah passing dalam permainan sepak bola ataukah passing di dalam permainan bola voli. Padahal ya, ketika kita belajar tentang model pendidikan kebugaran ini,
maka setiap aspek ya di dalam proses pembelajaran ya, setidaknya kakak model ya pendidikan kebugaran itu sudah ada di dalam ya. Kita harus diterapkan. Tapi cenderung selama ini kita menerapkan model pendidikan kebugaran ini atau ya pendidikan kebugaran ya, itu lebih banyak ketika pada saat kita mempelajari atau kita anak-anak mempelajari tentang materi kebugaran jasmani. Padahal konsep yang sesungguhnya adalah setiap aspek di dalam proses pembelajaran itu minimal ya setidaknya ada konsep kebugaran ya harus masuk di dalam itu. Bahwa di mana kita di situ juga kita harus bisa tahu nih kakak ya apa itu ya komponen-komponen kebugaran jasmani. Lalu kemudian yang kedua itu adalah bagaimanakah di dalam proses ya sehingga anak itu bisa menjadi bugar. Maka kemarin kita belajar tentang ya bagaimanakah kita membuat ya sebuah latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan model nih kakak ya FITT kemarin ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya bagaimanakah kita bisa menerapkan itu setidaknya kakak harus bisa mampu nih. Baik dalam pendidikan atau materi kebugaran, tapi terlepas dari itu adalah bahwa semua model pendidikan ya kebugaran ini bisa masuk di dalam berbagai macam aspek ya pembelajaran. Kenapa di sini saya mau sampaikan kakak bahwa sesuai dengan CP ya, CP terbaru nih PJOK, bahwa tidak lagi di situ kakak kita bisa menentukan ya materi apa yang harus kita berikan kepada siswa. Ya. Nah sekarang itu kan CP-nya itu kan lebih banyak mengarah kepada bagaimana membuat siswa mereka itu menentukan ya, materi apa yang mereka pelajari. Seperti yang sudah kita pelajari bersama nih kakak pada pertemuan sebelumnya kakak. Oke baik, terima kasih Kak Firman. Tapi ya kata kuncinya di sini adalah bahwa model pendidikan kebugaran ini bisa diterapkan kakak pada semua aspek pembelajaran ya di dalam PJOK seperti itu kakak. Baik, mungkin kita lanjut ya kakak. Yang berikut. Nah ini kakak Sport Education Model atau SEM. Nah. Oke, Kak Leo, silakan Kak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Saya coba mengelaborasi tentang model SEM. Jadi model SEM ini di mana kita sebagai guru merancang pembelajaran yang tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, tetapi juga mental dan karakter peserta didik yang disesuaikan dengan profil Pancasila, seperti ada gotong royong, kerjasama, dan di dalam pembelajaran SEM ini bagaimana kita melakukan simulasi, pembelajaran, yaitu dengan membuat permainan atau turnamen kecil-kecilan yang dilakukan di sekolah dengan kita membuat suatu kompetisi di mana semua peserta didik bisa terlibat aktif di dalam. Seperti ada yang jadi pelatih, ada yang jadi peserta, ada yang bisa jadi panitia. Jadi di situ kita memberikan keleluasaan kepada peserta didik agar mereka bisa berperan aktif dalam kegiatan simulasi yang berkaitan dengan simulasi SEM. Mungkin dari saya hanya itu saja. Saya kembali ke Kakak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo. Luar biasa ya. Sejauh mana pemahaman kita. Nah ini ya kita hanya mereview lagi kakak. Menguatkan lagi pemahaman kita tentang SEM ya. Sport Education Model ya, bahwa model pembelajaran yang dimana mau ini kata kunci nih kakak harus perlu ingat SEM ya adalah sebuah model ya pembelajaran yang baru ya, yang dimana bahwa di dalam model pembelajaran ini ya
semua peserta didik yang terlibat nih kakak-kakak secara aktif di dalam proses pembelajaran. Ya. Tadi Kak Leo sedikit ya menyinggung nih bagaimana penerapan SEM lalu kemudian dengan model ya atau model ya sport education model atau SEM ini ya dikaitkan dengan bagaimanakah penerapan ya P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah ini kakak-kakak, apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Leo ya bahwa ketika SEM ini kita lakukan, maka apalagi kalau masuk dalam konteks P5, maka ini akan lebih mengena kakak-kakak. Bagaimana bahwa kita di situ kita mau melibatkan peserta didik secara aktif di dalam proses pembelajaran tersebut. Kenapa ada siswa yang di situ dilibatkan menjadi pelatih, menjadi pemain, ya, menjadi wasit, ya, menjadi manajer, ya, menjadi komentator dan lain sebagainya. Nah ini kakak-kakak ya, coba sekarang kita mulai berpikir tentang bagaimana pola penerapan P5 yang akan kita lakukan di sekolah, kita masuk itu dalam konteksnya itu adalah melalui SEM. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Leo. Tapi ya, di situ kakak-kakak perlu memahami bahwa bagaimanakah SEM itu bisa dilaksanakan di sekolah. Nah, di situ ya kakak harus bisa melihat ya bahwa yang paling pertama itu adalah kakak harus bisa tahu nih ya tahapan-tahapan di dalam SEM. Ya. Yang paling pertama ya kita bicara tentang persiapan ya musim. Nah, itu penting kakak-kakak. Bagaimana kita mulai merancang sebuah pembelajaran ya melalui SEM tadi. Maka yang paling pertama itu adalah penyiapan musim. Nah, bagaimana persiapan musim? Persiapan musim ini artinya bahwa kita mempersiapkan peserta didik ya untuk masuk dalam konteks latihan ya. Persiapan latihan atau perlatihan ya persiapan menuju pada pertandingan yang sebenarnya kakak-kakak atau yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana ya bahwa di situ juga siswa bisa melakukan yang namanya afiliasi. Ya. Nah kakak perlu harus ingat afiliasi itu apa kakak-kakak? Afiliasi itu adalah bagaimana kita memberikan ruang kepada siswa untuk mereka membangun kerjasama ya dengan pihak-pihak lain yang mungkin memberikan perhatian ya kepada mereka di dalam konteks pembelajaran. Contohnya kita membuat sebuah kegiatan turnamen di sekolah. Jadi afiliasi di sini adalah bagaimana siswa ini bisa menjadi motor penggerak untuk bagaimana bisa membangun kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah untuk mendatangkan yang namanya seperti sponsor ya atau mendapatkan ya sumbangan atau bantuan-bantuan dari pihak ketiga untuk bagaimana dalam proses kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung nih pelaksanaan kegiatan tersebut. Sampai terakhir kakak perlu diingat bahwa yaitu pada tahapan terakhir kemarin itu apa kakak kalau kita bisa tentang SEM kemarin, yaitu adalah festival nih kakak akhir musim. Nah ini menjadi penting kakak. Konteks pembelajaran P5 kalau kita masukkan SEM di dalam maka itu akan ya siswa akan merasakan sesungguhnya pertandingan ya yang sesungguhnya yang nyata yang nanti bisa mereka terapkan nanti ya di kemudian hari ketika mereka sudah kembali ke lingkungan masyarakat mereka. Nah, itu menjadi penting kakak-kakak. Jadi ini pembelajaran SEM ini ya mestinya kita harus ya dan mulai ya mencoba untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Baik, terima kasih Kak Leo. Kita lanjut ya pada aktivitas yang berikut kakak-kakak. Asesmen otentik. Ya, ini kakak-kakak. Bagaimana nih pemahaman kakak terkait dengan asesmen otentik? Silakan kakak-kakak. Waktu kita mungkin ya tersisa 2 menit lagi. Silakan. Berkaitan dengan ini asesmen otentik. Oke, Kak Firman. Silakan Kak Firman. Baik, menurut pemahaman saya bahwa asesmen autentik itu adalah asesmen atau penilaian awal yang dilakukan oleh guru untuk melihat tingkat pemahaman atau tingkat kebutuhan peserta didik. Di situ kita sebagai guru bisa dengan hasil asesmen ini guru bisa membagi peserta didik ke dalam
beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing terkait dengan materi yang akan diajarkan gitu. Jadi sehingga peserta didik itu nanti belajar dalam kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian dalam proses pembelajaran kemarin, memang saya sudah buatkan itu belajar di dalam sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing, tetapi memang saya tidak sempat membuat asesmen autentik. Memang dalam bagian kelompoknya itu memang sudah bagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang awal, sedang, dengan mahir. Mungkin begitu kakak, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Kak Firman ya. Berkaitan dengan asesmen otentik ya. Tadi Kak Firman mengatakan bahwa asesmen itu ya adalah sebuah penilaian ya yang kita lakukan kepada siswa ya. Kak Firman lebih menekankan pada penilaian ya awal atau yang sering disebut dengan asesmen diagnostik ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Lalu kemudian ketika kita sudah mengetahui ya kemampuan awal peserta didik, maka di dalam proses pembelajaran itu kita mulai membagikan siswa itu terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, itu benar sekali Kak Firman. Ya. Kemudian ya, tapi di sini kita bicara tentang bagaimanakah asesmen otentik. Ya. Jadi otentik di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan penilaian itu baik itu dari awal ya, setelah kita melakukan diagnostik ya. Kemudian di dalam konteks pembelajaran kita mulai melihat ya, kita mulai memberikan penilaian. Ya. Jadi penilaian itu bisa dilakukan ya ketika pada saat ya sebelum pelaksanaan kegiatan, yaitu masuk dalam konteks ya diagnostik tadi, lalu kemudian ketika di dalam proses pembelajaran kakak-kakak. Ya. Ada asesmen ya, yang pertama ya, asesmen for learning ya. Ada asesmen as learning. Lalu kemudian ada asesmen of learning. Nah ini asesmen itu ya asesmen as learning, for learning, dan of learning. Artinya proses itu dilakukan secara nyata ketika dari awal sampai dengan akhir dari proses pembelajaran. Jadi seperti itu kakak-kakak. Oke, baik, terima kasih Kak Firman ya yang telah ya menguatkan lagi kita semua kakak-kakak berkaitan dengan bagaimanakah asesmen otentik itu di dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Firman. Kita lanjut kakak-kakak. Nah ini kakak-kakak ya, bahwa sebagai guru ya, maka kita harus mampu nih kakak-kakak menguasai yang namanya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Ketika kita bisa mampu ya menguasai yang namanya keterampilan pedagogi, kita sebagai guru maka kita akan ya bisa nih ya mencapai tujuan, yaitu bagaimana paradigma perubahan diri dalam kelas, dalam PJOK kakak-kakak. Kenapa? Perlu saya ingatkan bahwa kepada kakak-kakak semua bahwa yang menjadi esensi dari mata pelajaran PJOK itu adalah pembelajaran sebagai atau ya PJOK sebagai pembelajaran peserta didik kakak-kakak atau yang disebut dengan student learning. Ya. Pembelajaran yang bagaimana itu? Kenapa? Pembelajaran yang mencapai tujuan ya dari PJOK itu sendiri untuk membantu nih kakak-kakak ya peserta didik menempuh perjalanan yang dirancang dengan secara hati-hati nih kakak-kakak. Mengapa dirancang dengan secara hati-hati? Karena memang kita harus bisa melihat kembali kakak-kakak bagaimanakah ya mengembangkan pengetahuan mereka, kemudian bagaimanakah kita bisa memberikan sebuah pemahaman sehingga siswa itu benar-benar mereka mampu nih kakak-kakak. Kemudian bagaimana keterampilan mereka, kemudian bagaimana sikap ya yang bisa menjadi ya disposisi penting atau ya, sikap yang nanti akan mereka bawa nih kakak-kakak untuk bagaimana hidup ya aktif
secara jasmani sepanjang hayat. Itu yang menjadi ya esensi dari pembelajaran PJOK, di mana bahwa kita bisa mewujudkan ya kakak paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Seperti itu kakak ya. Baik kakak, kita ya lanjut. Nah ini kakak ice breaking. Oke. Baik. Indah saya kakak, saya mulai. Dalam mengawali pembelajaran PJOK, saya mengkondisikan peserta didik baik dalam ketika mulai pembelajaran PJOK itu, saya mulai mengkondisikan peserta didik dengan mengecek kesehatan dari semua atau dari setiap peserta didik. Selanjutnya, Oke, baik. Untuk kesempatan berikut bersama dengan Kak Aris. Oke, baik. Untuk kesempatan berikut, saya tujukan kepada Kakak Rende. Kakak Rende, silakan. Saya lupa punya pernyataan tadi, saya tidak ingat lagi. Bisa diulangi pernyataannya tadi? Sorry. Oke, baik. Ketika melakukan aktivitas awal pembelajaran PJOK itu, saya memastikan kesehatan dari setiap peserta didik. Oke. Ketika melakukan pembelajaran PJOK, di awal pembelajaran saya selalu melakukan bagaimana? Setelah mengkondisikan peserta didik baik secara psikis maupun mengkondisikan ya peserta didik ya, mengkondisikan peserta didik yang pertama ya secara fisik. Nah ini sudah fisik nih, yaitu sudah pasti di pemanasan secara fisik, psikis siap anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Langkah selanjutnya, silakan Kak Bende. Itu pernyataan terakhir dari Kak Leo. Oke. Itu. Nah, pada saat melakukan, maksudnya ketika melakukan pembelajaran PJOK, pada awalnya saya mengecek anak secara psikis. Selanjutnya, saya membuat kesepakatan kelas untuk menjaga ketertiban selama proses pembelajaran. Kakak Iman. Selanjutnya saya memberikan tugas kepada siswa-siswi untuk mengerjakan secara berkelompok. Selanjutnya Kakak Restin. Oke, setelah memberikan tugas secara berkelompok, saya membimbing peserta didik tersebut di setiap masing-masing kelompok. Selanjutnya Kakak Firman.
Setelah melakukan pada setiap kelompok, selanjutnya saya membuat kesimpulan terkait apa yang telah peserta didik laksanakan dan apa yang telah mereka capai. Kemudian melakukan umpan balik. Selanjutnya kakak umum. Setelah melakukan umpan balik, guru membuat kesimpulan akhir dan pelajaran selanjutnya kakak David. Kakak David. Gigi sakit itu. Halo Kakak David. Kakak David kamera tuh deh. Halo Kakak David. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Ya. Ini kita hanya ya bagaimana ice breaking ini mengarahkan kita nih kakak-kakak terhadap kita mereview, mengingatkan kembali langkah-langkah di dalam pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan kemarin. Seperti itu ya kakak-kakak. Oh, di awalnya seperti apa, kemudian terakhir kemarin itu apakah di situ kakak-kakak ya setelah memberikan umpan balik adakah tidak itu penilaian evaluasi ya, itu yang mestinya kakak harus ingat. Kemudian terakhir itu apakah di akhir pembelajaran kemarin ya kakak ada sedikit tidak memasukkan konsep ya SEM-nya di dalam, bahwa contohnya di dalam materi permainan seperti Kak Aristin ya, Kak Aristin, kemudian Kak Ambo ya, kemudian Kak Eman ya, kemudian Kak David juga kemarin ya, apakah di pembelajaran ya, di akhir dari pembelajaran itu setelah memberikan ya refleksi, apakah tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk ini ya mengembangkan ya potensi mereka itu dalam konteks melalui ya, pendidikan ya SEM ya, Sport Education Model. Jadi itu ya kakak-kakak harus nih ya masukkan itu. Oke, tapi luar biasa kakak-kakak, setidaknya kakak-kakak harus bisa ya 9 ini kakak-kakak jangan lupa ya 9 konsep ya pembelajaran efektif. Itu harus perlu ya kakak harus ingat ya 9 konsep ya. Sampai yang terakhir itu adalah apa tuh kakak-kakak? Awal tujuan ya. Tujuan pembelajaran sampai yang terakhir itu adalah ini ya keselamatan. Itu harus kakak-kakak masuk di dalam konsep pembelajaran kemarin. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Sejauh ini ya kita sudah melakukan ya ice breaking yang berkaitan dengan konsep ya pembelajaran PJOK. Oke, mohon izin sekali lagi kakak-kakak share screen dulu ya. Ya, setelah kita lewati ice breaking pertama, sekarang kita masuk ya. Ini kakak-kakak, refleksi tugas aksi nyata. Nah, ini kakak-kakak kriteria penilaian refleksi. Ya. Ini hampir sama dengan paparan ya, materi kemarin yang telah kita belajar pada tatap maya ke-13 kemarin kakak-kakak. Ini ya gambaran saja. Kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana rancangan desain pengembangan ya
pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ya, dalam mengembangkan RPP ada modul ajar, ya, sudah ada tidak itu konsep ya backward design, kemudian isu-isu sosial PJOK, lalu kemudian apakah di dalam modul ajar itu ada tidak tuh ya asset based thinking, ya, kemudian apakah dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif ada tidak langkah-langkah pembelajarannya berdasarkan konsep backward design. Ya, seperti itu ya kakak-kakak. Jelas tuh semua di modul ajar? Ada tidak nih semua masuk itu? Walaupun saya sudah buka, saya sudah periksa satu persatu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang berikut, menggunakan ya pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari yakni, ya ini kakak-kakak, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, kemudian ya model pembelajaran sport education model yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda atau sekolah kakak-kakak kemarin ya. Apakah kemarin itu kakak-kakak itu memasukkan tidak ini? Salah satu, apakah rancangan pembelajaran PJOK kemarin ya itukah lebih pada aspek ya pendidikan gerak ataukah aspek ya model pendidikan kebugaran ataukah sport education model? Dari semua gambaran itu, dari semua gambaran video ya pembelajaran yang telah kakak lakukan, tiga-tiga masuk ya kakak. Sportnya masuk, SEM-nya masuk, kemudian pendidikan gerak, pendidikan kebugaran masuk semua tuh kakak. Yakinlah kakak, harus tuh. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, apakah di dalam proses ya pelaksanaannya yang sudah dimuat di dalam RPP atau modul ajar yang kakak sudah lakukan kemarin, baik diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, di situ kakak, asesmen otentiknya nyata tidak, nampak tidak di sana. Walaupun kemarin di video itu saya nonton baru di pendahuluan kakak, belum sampai di kegiatan inti, sampai juga di penutup, saya belum masuk semua. Dan mudah-mudahan setelah selesai kegiatan ini saya akan pelajari, saya akan buka lagi, lihat apakah asesmen otentiknya masuk ke tidak di sana. Baik itu di dalam modul ajar maupun di dalam teknis pelaksanaan saat kakak melakukan pengajaran. Seperti itu. Kemudian ya, kakak sudah melakukan ya unggahan itu ke LMS ya. Sesuai dengan alur yang ditentukan. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kakak kita belajar juga tentang bagaimana aspek penilaian. Apakah ini ya, apakah di dalam pelaksanaan itu kakak telah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang dimana yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian ya interaksi yang berpusat pada peserta didik. Jangan sampai interaktif yang dilakukan kemarin itu masih nih kakak cenderung ya. Cenderung nih ya agak sedikit ya gaya pengajaran komando seperti itu ya. Apakah kemarin itu adanya timbal balik antara peserta didik dan guru di mana bahwa ada tidak pemberian motivasi ya dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Ayo anak-anak ya, lakukan gerakan yang seperti ini. Ayo silakan bergerak. Ada tidak itu? Ada ekspresi yang memang ya anak-anak ya harus ya melakukan gerakan seperti ini yang kalian ketika kalian sudah mempelajari atau sudah mengamati sebuah video tadi mestinya kalian melakukan ini. Semangat. Nah, seperti ada tidak kata-kata itu keluar dari mulut kakak. Nah, seperti itu. Ataukah kemarin itu dengan buku di bawah ya, di atas kepala, ayo karena takut panas kan begitu. Ada tuh.
Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Oke. Perintah ya, ayo anak-anak lakukan ya. Ternyata pak gurunya atau ibu gurunya berdiri ya dengan atau di bawah pohon begitu. Takut panas. Oke, baik. Kemudian yang berikut ya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Ada kaitan tidak ya? Dalam konteks ya pembelajaran itu dengan ya kehidupan ya nyata setiap hari yang dialami oleh peserta didik. Kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif ya. Pengembangan konten, kemudian umpan balik, kemudian waktu belajar akademis. Nah, lalu kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Seperti apa kakak lakukan kemarin. Kemudian penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jangan sampai strategi pembelajaran ya kemarin itu lebih banyak instruksinya. Nah, seperti itu. Atau gaya belajar kemarin lebih banyak masih nih ya 90% komando. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian di penutupan ya proses belajar seperti apa kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, yang merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi asesmen otentik yang seperti apa kemarin yang kakak lakukan? Apakah itu masuk ke tidak? Penilaian ya diri. Ada tidak penilaian diri kemarin? Yang mungkin kakak kemas itu dalam kegiatan refleksi. Adakah konteks di situ ada penilaian antar teman ketika ada teman yang lain yang menilai ya gerak ya rekannya. Ada tidak itu? Lalu kemudian bagaimana observasi yang dilakukan oleh kita ya, oleh guru di dalam proses pembelajaran PJOK itu. Jadi ini ya kakak-kakak aspek-aspek inilah yang kemudian nanti ya harus dimunculkan di dalam pembelajaran PJOK kemarin kakak. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kakak ya, setelah nih ya kita selesai ya mengembangkan proses pembelajaran PJOK yang efektif ya. Kemudian di situ ya kakak ya diminta untuk bagaimana merefleksi ya keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bahwa setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, kemudian kakak diminta nih kemarin ya melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, sesuai dengan petunjuk ya. Yang pertama, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan now what. Untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.6 kakak. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.6. Kemudian yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pernyataan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak dalam proses refleksi. Ya, saya pikir ini ya jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Kemudian bersikaplah selektif. Kemudian
lihatlah ke masa depan. Artinya bahwa renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini, kakak. Seperti itu. Artinya ini semua itu sudah ya, kakak tuangkan itu ya di dalam tugas ya, refleksi, aksi nyata. Nah, ini kakak rubrik penilaian refleksi kemarin juga sudah kita sama-sama ya mempelajari ini, what, kemudian so what dan no what ya. Ada 3 ya tahapan refleksi itu ya, what, so what, no what, kemudian kriteria. Ya, kriteria itu ada sangat baik, baik, cukup dan kurang. Nah, saya berharap bahwa apa yang sudah kakak kerjakan ya berkaitan dengan refleksi aksi nyata di dalam proses ya pembelajaran atau praktik pembelajaran PJOK ini minimal ya setidaknya kakak harus bisa mampu ya mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ya. Sehingga masuk dalam penilaian kategori nilai sangat baik kakak. Seperti itu. Kemudian yang berikut, nah ini kakak bahwa salah satu cara untuk membantu, ini kata kunci nih kakak ya. Mengapa pertanyaan pemantik tadi di awal itu dimunculkan kembali dalam sisi ini kakak. Bahwa hal itu esensinya student center learning kakak. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu kakak. Ini kata-kata dari PKG PJOK. Nah, jadi kata-kata PKG PJOK itu seperti itu kakak. Bahwa salah satu cara untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Student Center Learning. Maka kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu kakak. Kita lanjut. Nah ini kakak, refleksi kita mulai. What? Kemudian ya so what dan no what. What? Apa? Di situ Bapak, kakak menyampaikan pengalaman kakak dan mengeksplorasi respon kakak terhadap pengalaman tersebut. Kakak menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan kakak dan tindakan apa yang kakak lakukan di dalam praktik pembelajaran PJOK kemarin kakak. Seperti itu. Silakan, mungkin pada sesi ini kita akan kembali ya melakukan elaborasi. Silakan kakak. Berkaitan dengan pertanyaan pemantik ini. What, so what, dan no what. Silakan. Oke, Kak Firman. Silakan Kak Firman. Baik, terima kasih kakak. Saya mencoba mengelaborasi terkait aksi nyata kemarin yang saya buat, kemudian dikaitkan dengan modul yang sudah dipelajari dengan pertanyaan refleksi pertama yaitu tentang what. Dari dalam membuat aksi nyata tentang teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola, itu hubungannya dengan modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di sini saya mencoba mendesain sebuah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga suasana dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, dan peserta didik menjadi lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian dikaitkan dengan modul 2 tentang strategi mengajar PJOK,
dalam aksi nyata ini saya mencoba menerapkan model pembelajaran komando dan latihan. Dalam hal ini saya menjelaskan materi tentang teknik dasar dalam menggiring bola, kemudian peserta didik dibagikan ke dalam kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Kemudian setelah mereka mempelajari dalam kelompok, peserta didik saya bagikan ke dalam kelompok lagi 3 sampai 4 orang untuk melakukan game atau bermain di dalam kelompok kecil terkait permainan ini. Mereka coba menerapkan materi yang baru saja diterima dengan materi yang sebelumnya, sehingga mereka bermain dalam yang nyata itu di dalam permainan atau game yang sederhana. Kemudian tentang pendidikan gerak, itu di mana dalam pembelajaran peserta didik dituntut untuk mengekspresikan diri mereka lebih kreatif dan terlibat secara aktif dalam melaksanakan keterampilan gerak dasar, baik itu menggiring bola, menendang bola, dan sebagainya, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kemudian terkait dengan SEM, itu mencakup tentang lingkungan atau pertandingan nyata di mana siswa dapat berperan sebagai pemain, wasit, atau pelatih untuk meningkatkan tanggung jawab dan keterlibatan. Di sini peserta didik melakukan permainan sepak bola dalam kelompok kecil dengan menerapkan teknik dasar menggiring bola. Tapi jujur, dalam video pembelajaran kemarin itu saya belum menerapkan SEM secara maksimal, di mana saya lupa membagi peserta didik untuk terlibat, untuk satu orang menjadi wasit, kemudian ada yang menjadi supporter dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Kakak. Saya kembali. Baik, terima kasih ya Kak Firman ya, luar biasa. Bagaimana ya Kak Firman ya dalam proses yang melakukan refleksi yang dikaitkan dengan pertanyaan pemantik yang ada, what, so what, dan no what. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Kak Firman. Mungkin ada kakak yang lain lagi ya yang berkaitan dengan hal ini ya. 3 pertanyaan pemantik ini. Silakan kakak. Jadi itu tadi. Oh ya, silakan Kak Firman. Itu tadi hanya what, Kakak. So what dan no what belum. So what, oh what saja. Oke. What ya berkaitan dengan pengalaman ya Kak Firman dalam mengeksplorasi ya. Respon ya ketika di dalam proses pembelajaran kemarin. Bapak dikaitkan dengan model-model ya, baik itu ya model-model pembelajaran yang sudah kakak pelajari, baik itu dari modul 2.1 sampai dengan 2.6 ya, 2.6 kemarin yang berkaitan dengan asesmen ya otentik seperti itu. Baik, terima kasih Kak Firman. Mungkin ada kakak yang lain lagi, silakan. Kak Bo, oke silakan Kak Bo. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan mencoba menyampaikan hasil refleksi berkaitan dengan pembelajaran yang baru dilaksanakan, mengacu pada 3 pertanyaan what, so what, dan no what. Yang pertama, kemarin saya mengambil materi permainan bola voli, itu lebih pada gerakan dasar, gerakan spesifik, passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Nah, dari modul 2.1 sampai 2.5, 2.6 yang sudah saya pelajari, saya jujur saja lebih mengerti bagaimana melakukan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik
dengan memperhatikan kebutuhan belajar. Hal ini saya mulai dengan menyusun rencana pembelajaran menggunakan backward design, di mana saya merumus tujuan pembelajaran, asesmen, dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Itu di Watt-nya, Kak. Di SOWAT-nya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid berdasarkan asesmen awal pembelajaran. Saya menggunakan cooperative learning dan station taking, yaitu membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok bertugas mempelajari teknik dasar bermain bola voli yang telah ditentukan. Jadi di dalam 3 kelompok ini mereka bersama-sama mempelajari materi sesuai yang ditentukan. Jadi tidak semua gerakan dasar dipelajari dalam satu kelompok tersebut, kan ada 3. Jadi di situ kemarin saya bagi ke dalam 3 kelompok. Siswa mempelajari materinya sesuai dengan yang mereka peroleh, tetap di bawah pengawasan saya. Lalu yang berikut dari kelompok tersebut, saya membuat kelompok besar lagi. Nah, di situ jadi ada keterwakilan dari masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok yang fokus memperagakan gerakan passing bawah, ada kelompok yang passing atas, dan ada kelompok yang servis bawah. Dalam kelompok berikutnya lagi, di situ mereka akan saling berbagi. Jadi kelompok yang mendapat gerakan passing bawah, dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya, 2 temannya yang lain yang tidak mendapat gerak tersebut, dan memperagakan itu dalam kelompok kecil. Lalu Novatnya yang saya lakukan mulai dari ke depan, Kakak, setelah saya mengamati kembali, menonton kembali video pembelajaran yang saya buat. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan menggunakan backward design dengan menentukan tujuan pembelajaran. Nah, hal ini akan membantu saya, terutama kemarin dalam proses pembelajaran, pengambilan video itu. Yang berikut, melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Hanya kemarin tidak ada videonya, siswa diberi kesempatan untuk mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka dalam memperagakan atau mempraktekkan permainan. Lalu yang terakhir, dengan melakukan asesmen, penilaian akhir. Dari itu Kakak yang saya pahami berkaitan dengan refleksi dan atas video pembelajaran yang telah saya buat. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Ambo, luar biasa ya. Bagaimana pemahaman ya Kakak atau Kak Ambo ya di dalam melakukan refleksi dengan 3 ya kata kunci tadi. Yang pertama itu adalah what, kemudian so what, dan now what. Oke. Mungkin di sini saya sedikit ya tertarik ya apa yang Kak Ambo sampaikan ya, bahwa pada tahap SOWAT ya, membagi siswa dalam 3 kelompok ya, dengan melakukan gerakan teknik dasar yang berbeda. Lalu kemudian ketika mereka melakukan ya gerakan teknik dasar di masing-masing kelompok yang berbeda, lalu kemudian tahap selanjutnya adalah mereka memberikan ya, penjelasan kepada kelompok lain yang tidak mendapatkan kebagian melalui gerakan yang sama di kelompok tersebut. Artinya ini ya sesuatu yang luar biasa yang sudah Kak Ambo lakukan. Maka ketika kita bicara tentang konteks ya, yang paling terakhir di modul
2.6 asesmen otentik. Maka di situ ya masuk ya. Siswa bisa memberikan penjelasan kepada rekan sejawat atau penilaian antar teman. Walaupun ya dalam konteksnya dia tidak melakukan penilaian, tapi dia memberikan pemahaman kepada siswa yang lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, terima kasih Kak Ambo. Kemudian pada tahap NOWAT ya, tadi Kak Ambo sedikit menjelaskan di situ bahwa ya yang akan ya Kak Ambo lakukan ya mulai dari sekarang. Nah, ini ya Kakak. Ya, saya juga cukup terkesima ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ambo. Ya. Yang mengatakan bahwa ke depan nih saya harus merancang pembelajaran dengan konsep backward design. Ya. Dan itu yang penting Kakak, bahwa konteksnya adalah hari ini kita mulai ya melakukan apa yang sudah kakak mereka ya dapatkan di PKG ini, kemudian kakak mereka harus ya terapkan di sekolah. Bukan pada hanya diterapkan di sekolah, tapi bagaimana ya bisa menularkan hal-hal seperti ini kepada kakak yang lain di komunitas kakak mereka nanti. Kenapa? Di modul terakhir kita akan belajar tentang komunitas belajar di sekolah kakak. Nah, bagaimana implementasinya kemudian kakak nanti terapkan di komunitas belajar. Terima kasih Kak Ambo ya, karena yang paling pertama merancang pembelajaran dengan konsep backward design. Terima kasih, artinya bahwa setidaknya di situ ya kita sudah mulai memahami tentang bagaimana alurnya. Bicara tentang konsep backward design, maka kakak dengan sendirinya langsung ingat tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah di dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian ya, melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dan menyenangkan. Artinya di situ bahwa ya PJOK itu hari ini ya kita harus bisa menciptakan ruang kepada anak untuk mereka mengeksplorasi segala kemampuan yang ada tanpa melalui tekanan ya yang datangnya mungkin dari lingkungan atau mungkin munculnya adalah dari gurunya sendiri. Tapi bagaimana kita menciptakan ruang pembelajaran itu yang menyenangkan. Ya, kalau dulu ada konsep namanya pakem. Nah, itu ya, hari ini kita harus bisa melihat itu. Apalagi kalau konsep pembelajaran itu kita kemas itu dalam sport education. Nah, ini ya lebih menunjukkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada poster ini. Oke, terima kasih Kambo. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan. Mungkin butuh satu lagi untuk bisa mengelaborasi berkaitan dengan hal ini. Silakan Kakak. Silakan kakak yang lain. Mungkin dari Kak Leo, silakan Kak Leo. Oke, mohon izin Kak Ambo bisa unmute-kan dulu. Oke, mungkin dari Kak Leo atau Kak David. Kak David, di manakah keberadaanmu? Oke, bisa di ini ya dituangkan di kolom chat Kak David. Kalaupun gigi sakit tapi bisa dituangkan di kolom chat. Oke, mungkin selain Kak David silakan. Butuh lagi satu nih kakak, boleh mengelaborasi berkaitan dengan refleksi yang sudah kakak lakukan ini ya. Kalau belum lakukan mungkin ya, saya pikir iya. Tapi ini kakak sudah lakukan, sudah melakukan refleksi. Seperti itu ya kakak. Karena saya cek di refleksi ya, itu sudah 9 ya kakak. 9 orang yang sudah melakukan refleksi. Nah, konteks ini adalah bagaimana refleksi yang sudah kakak buat itu ya bisa ya berbagi nih kepada kakak yang lain di dalam ruang virtual ini kakak. Seperti itu. Oh, tadi Kak Ambo sudah melakukan pada tahap sobat itu, Kak Ambo melakukan itu. Oh, ternyata itu pengalaman baru yang Kak Ambo sudah berbagi nih kepada kita semua kakak yang lain di ruang virtual ini. Kan seperti itu. Oh, ternyata
konsep pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Ambo kemarin itu bahwa dia membagikan siswa dalam 3 kelompok dengan melakukan 3 gerakan yang berbeda. Kemudian kelompok yang lain ketika mereka sudah melakukan, kemudian berkumpul kembali dan kelompok itu mereka menjelaskan kepada kelompok lain yang tidak melakukan gerakan yang ada pada kelompok tersebut. Nah ini kan luar biasa nih. Bagaimana Kak Ambo sudah berbagi pengalamannya, berbagi praktik baik untuk kakak-kakak ya, untuk kita semua di dalam ruang virtual ini. Seperti itu. Jadi saya butuh lagi nih dari kakak yang lain, silakan. Untuk boleh kita saling berbagi pengalaman. Silakan kakak. Dari Kak Restin, silakan Kak Restin. Oke, baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mencoba mengelaborasi dari kegiatan refleksi aksi nyata yang saya terapkan kemarin di video pembelajaran. Dalam video pembelajaran yang saya terapkan kemarin yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran aktivitas pola gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli ini yang berkaitan dengan word kakak, pada dasarnya dalam penerapan yang saya terapkan di pembelajaran passing bawah dalam aksi nyata yang kemarin saya buat, ketika saya mempelajari modul 2.1 sampai 2.5, saya lebih menggerakkan bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta membuat praktik aksi nyata ini. Saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK, kakak. Dalam praktik aksi nyata ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melakukan aktivitas passing bawah. Dalam melakukan permainan passing bawah ini, saya menggunakan strategi mengajar yang jelasnya tentang gaya mengajar yang dilakukan untuk proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan gaya mengajar komando serta gaya mengajar resiprokal dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang mereka ketahui. Saya menggambarkan bahwa saya bisa memahami dan menerapkan materi yang ada dalam proses pembelajaran passing bawah itu secara berlangsung. Itu yang menyangkut dengan SWOT, kakak. Kalau menyangkut dengan SWOT, yang pertama itu saya melakukan penilaian asesmen awal. Dalam penilaian asesmen awal ini, saya melakukan praktik dulu atau melakukan observasi dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam melakukan passing bawah. Di sini agar saya bisa mengetahui kemampuan peserta didik dalam melakukan passing bawah itu. Ini saya memberikan beberapa keterampilan dasar, menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik itu untuk bagaimana cara melakukan teknik passing bawah sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum saya menjelaskan atau saya memberikan contoh
atau memberikan video. Setelah itu, yang kedua saya menerapkan bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bawah yang baik sesuai dengan tahap-tahap yang sudah saya berikan. Contohnya seperti video yang saya berikan dengan saya memperagakan kembali passing bawah itu. Nah, yang menyangkut dengan no vote ini, saya mencoba merefleksikan diri saya dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindak lanjut pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kalau yang menyangkut dengan SWOT itu kakak, Jamarat, di dalam proses pembelajaran yang saya terapkan kembali, kemarin itu ada yang penilaian di sini dalam proses asesmen awal itu. Di sini saya membagikan ke dalam 3 kelompok. Di dalam 3 kelompok ini saya memberikan keterampilan mereka secara masing-masing. Di sini ada yang kelompok 1 peserta didik yang dikatakan ya belum terlalu mampu. Nah, di sini saya melakukan passing bawah secara berulang-ulang. Nah, di kelompok 2 ini mungkin peserta didik yang ya sedikit mampu, maka di sini saya memberikan passing bawah secara berpasangan. Nah, di kelompok yang ketiga ini peserta didik yang sudah mampu. Nah, di sini saya memberikan mereka passing bawah secara berkelompok atau secara berulang-ulang. Atau dalam satu kelompok itu ada yang 6 orang, di sini mereka bermain saja dalam melakukan bermain dengan melakukan passing bawah saja. Nah, di sini saya menilai kemampuan peserta didik itu dengan saya membimbing peserta didik. Dari peserta didik yang kurang mampu tadi, di sini saya membimbing mereka dengan melatih mereka agar melakukan passing bawah itu secara berulang-ulang. Di sini juga saya lebih berfokus, maksudnya lebih berfokus pada peserta didik yang kurang mampu. Kalau peserta didik yang agak mampu dan peserta didik yang ya dikatakan sedikit mampu, sudah mampu, nah di sini saya memberikan permainan. Permainan ini hanya siswanya melakukan passing bawah saja. Nah, di sini dalam penilaian otentik ini saya menilainya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Mungkin di dalam penilaian pengetahuan ini, mungkin siswanya dalam melakukan ini, dalam menjelaskan materi passing bawahnya, mereka mungkin ada yang mampu, berkembang, kurang berkembang, dan yang belum berkembang. Nah, di sini saya menilai peserta didik secara tersendiri, secara perorangan. Mungkin itu saja dari saya, kakak. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya. Luar biasa ya, refleksi yang Kak Restin lakukan ya, berkaitan dengan praktik ya pembelajaran PJOK di aksi nyata ya. Nah itu kakak bahwa refleksi yang sudah dilakukan oleh Kak Restin ya, setidaknya mau menggambarkan kepada kita kakak bahwa di dalam tahapan SWOT ya atau NOWAT ya, mungkin yang paling pertama ya, pada tahap WAT. Nah, apa yang harus kita lakukan kakak? Oh, di tahap WAT itu ya, bahwa bagaimana kita bisa membuat siswa itu seperti apa. Kemudian pada tahap SWOT, apa yang kita lakukan terhadap siswa. Lalu kemudian NOWAT, langkah-langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Nah inilah kakak bahwa refleksi ini menjadi sangat penting kakak untuk bagaimana melihat sejauh mana pemahaman kita di dalam konteks ya pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kenapa ketika kita kembali melihat soal esensi dari pembelajaran PJOK adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi itu kakak terima kasih Kak Restin ya
bahwa Kak Aristin ya di dalam tahap ya sobat. Kak Aristin juga ya mulai membagikan itu juga dalam beberapa kelompok. Nah, ini menjadi penting kakak. Membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil asesmen awal kita, yaitu asesmen diagnostik kita. Ketika dalam konsep pembelajaran, oh ya, siswa ini yang mungkin belum terlalu menguasai. Maka bagaimanakah penerapan kita? Oh, mereka melakukan passing ya berhadapan di tempat. Nah, seperti itu. Dalam permainan bola voli, passing bawah dulu. Ya. Oh, kalau siswa yang mulai berkembang, ya, siswa yang berkembang, apa yang pembelajaran yang bagaimana yang kita berikan? Oh ya, kita membuat itu dalam beberapa kelompok lagi, kemudian mereka saling berhadapan, tapi dengan tingkatan ya yang berbeda. Ya, tingkat melakukan keterampilan dengan tingkatan yang berbeda, yaitu jaraknya mungkin ya, kalau di kelompok yang pertama ya, kemarin kita belajar ya, kelompok berkembang, mulai berkembang, kemudian kelompok berkembang dan tahap yang ketiga itu adalah kelompok mahir nih kakak. Nah di situ ya kita bisa lihat, oh di kelompok yang pertama nih, oh kita membuat jarak ya, berhadapan, tapi dia masih dengan gerakan dasar. Kemudian kelompok kedua, mereka sudah mulai dengan gerakan dasar, tapi sudah mulai dengan tingkatan ya, mengkombinasikan gerakan, contohnya passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli. Kemudian kelompok tiga, tahap mahir, mereka langsung ya pada praktik ya, permainan. Nah ini luar biasa kakak. Hal-hal yang seperti inilah yang nanti ya setidaknya kita yang lain ya kakak kita bisa mengambil ya apa yang sudah dipraktikkan oleh Kak Christine. Seperti itu kakak. Terima kasih Kak Christine ya yang sudah boleh nih ya berbagi praktik baiknya atau praktik pengalaman dalam proses pembelajaran ya PJOK. Baik kakak, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau menambahkan satu lagi? Atau kita pas kok kakak? Pas kok? Oke, baik. Saya butuh respon dari kakak yang lain. Oke, Kak Ambo, Kak Restin, Kak Bende. Oke, Kak Leo. Siapa lagi? Kak Eman. Oke. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, kakak. Saya pikir bahwa ya kita yang lain ya kita semua sudah ya setidaknya mampu memahami tentang bagaimana tahap apa yang harus kita lakukan pada tahap wat, apa yang harus kita lakukan pada tahap sowat, apa yang harus kita lakukan pada tahap nowat. Jadi seperti itu. Terima kasih ya untuk kakak yang lain. Baik, yang berikut kita lanjut. Ini ada ice breaking lagi kakak yang kedua nih, ya. Sebelum kita masuk pada tahapan terakhir penutup. Nah ini kakak, saya mohon partisipasi dari kita semua. Kita semua boleh kembali on-kan kamera dulu. Oke, ya. Silakan kakak boleh on-kan kameranya dulu. Oke, ya. Ini ice breaking-nya ya, gampang-gampang saja kakak. Ya. Jika kakak ya bisa pergi ya ke masa lalu atau ke masa depan, mana yang kakak akan pilih? Mengapa? Kakak yang lain boleh dituangkan itu di kolom chat. Silakan kakak. Oke, sebelum ke Kak Leo, Kak Ambo, unmute dulu. Oke. Kakak yang lain ya sambil mendengar ya, sambil mendengar elaborasi yang diberikan oleh Kak Leo dan Kak Ambo, kakak yang lain boleh langsung dituangkan di kolom chat. Bisa ya? Responnya bisa ya? Bisa kakak. Responnya, oke. Terima kasih. Iya, Kak Leo, silakan Kak Leo. Oke, baik. Masa lalu dan masa depan. Tadi di sini saya memilih untuk pergi ke masa lalu. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan
pembelajaran PJOK yang saya sudah terapkan selama ini, tentunya dengan berkaitan dengan kegiatan PKG ini banyak hal yang saya sudah dapatkan, dan di masa lalu itu hanya sebagian kecil proses pembelajaran yang saya bisa terapkan, tapi setelah dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, saya bisa lebih memahami bagaimana kita menerapkan proses pembelajaran. Di sini ada banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan, di mana kita bisa memperbaiki hal-hal yang sudah kita lakukan dari kemarin-kemarin, yaitu berkaitan dengan strategi pembelajaran, terus bagaimana melakukan kegiatan mengajar PJOK yang efektif, terus bagaimana kita meningkatkan model pendidikan kebugaran, dan bisa dapat menerapkan pembelajaran dengan model SEM. Jadi dengan ini kita bisa memahami bagaimana masa-masa kemarin itu masih, tentunya dari saya sendiri masih banyak sekali kekurangan, dan setelah kegiatan ini saya coba untuk berusaha mulai berubah sedikit demi sedikit mengenai dengan apa yang saya sudah dapatkan dalam kegiatan PKG ini, agar kebutuhan dari setiap peserta didik itu bisa terpenuhi. Mungkin dari saya hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo, ya, luar biasa, ya. Jika dipilih maka Kak Leo memilih masa lalu, ya. Walaupun ya di masa lalu tuh banyak meninggalkan ya kesan, ya. Meninggalkan kesan yang positif maupun negatif, ya. Tapi bahwa pengalaman masa lalu itu menjadikan saya sebagai pribadi yang bisa nih ya dibawa untuk menuju ke masa depan setelah saya berproses di PKG PJOK ini. Ya, itu luar biasa. Terima kasih Kak Leo. Mungkin selanjutnya Kak Ambo, silakan Kak Ambo. Silakan Kak Ambo. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kalau saya, kalau Kakak Leo tadi pilihnya ke masa lalu, jika Anda bisa pergi ke masa lalu atau masa depan, mana yang akan Anda pilih? Yang saya pilih di sini ke masa depan. Kenapa saya harus memilih masa depan? Karena masa depan itu yang akan kita hadapi dengan tidak mengabaikan masa lalu. Masa lalu akan menjadi pembelajaran yang berarti untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Ambo. Luar biasa ya. Bahwa saya akan memilih masa depan, tapi tidak mengabaikan masa lalu. Masa lalu menjadikan itu sebagai kenangan untuk saya bisa lebih menata lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih. Ya, karena masa depan itu merupakan sesuatu tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Ya, karena tanpa ada tantangan itu maka kita akan terus bergerak di tempat. Tapi karena melalui tantangan yang ada, melewatinya semua, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sungguh nikmat, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ambo, luar biasa ya elaborasinya. Oke, mungkin kita sama-sama melihat di kolom chat, ya, di kolom chat. Baik, kakak, kita akan ya lihat bersama-sama di kolom chat. Ya, Kak Wende, ya Kak Wende. Saya akan pergi ke masa lalu. Alasannya ingin memperbaiki proses pembelajaran dengan menggunakan pengalaman yang saya peroleh melalui PKG PJOK ini.
Artinya ini bergerak maju atau bergerak mundur ini. Oke, terima kasih Kak Bende. Kemudian Kak Eman ya. Saya pergi ke masa depan karena kunci untuk mencapai kesuksesan dan memuaskan, sehingga dengan kegiatan PKG ini selalu menambah pengetahuan yang ingin diterapkan di sekolah terhadap peserta didik. Oke, luar biasa Kak Eman ya. Tapi bukan hanya ya kepada peserta didik, tapi bagaimana nanti kakak harus bisa ya menularkan hal ini kepada komunitas ya, kepada rekan-rekan sejawat yang ada di komunitas kakak-kakak mereka. Terima kasih. Yang berikut Kak David, pergi ke masa depan. Karena masa depan merupakan harapan, sedangkan masa lalu merupakan pengalaman. Jika dibawa dalam proses pembelajaran, masa lalu merupakan proses menuju masa depan. Oke, terima kasih Kak David, luar biasa. Ya. Terus yang berikut Kak Restin. Saya memilih masa depan karena saya ingin memperbaiki masa lalu. Oke, luar biasa. Terima kasih, Kak Ristin. Ya. Baik, kakak-kakak, ya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi di ruang virtual ini, kakak-kakak. Baik, kakak yang lain ya, yang mungkin ya mau memberikan elaborasi, silakan nanti memberikan itu melalui kolom chat. Silakan, kakak-kakak. Sambil kita lanjut ya pada materi yang berikut. Oke. Penutup. Yang berikut, nah ini kakak-kakak ya, tujuan luas ya dari program PKG ini kakak-kakak. Program peningkatan kompetensi guru ya. PJOK atau PKG PJOK. Yang pertama itu adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Jadi ini kakak-kakak tujuan luas ya dari program ya pengembangan ya peningkatan kompetensi guru PJOK atau PKG PJOK, kakak-kakak. Yang berikut, capaian akhir ya dari pelatihan PKG PJOK ini, kakak-kakak. Yang pertama ya, bahwa guru mampu menyelaraskan ya engagement ya pembelajaran dengan standar dan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, guru dapat mengetahui peserta didik mereka dan bagaimana mereka belajar dalam pendidikan jasmani. Guru dapat mengetahui peserta didik mereka, kakak-kakak. Karakteristik, kemampuan mereka, latar belakang mereka seperti apa. Kemudian berangkat dari hal-hal itu, kakak-kakak. Mereka harus difasilitasi seperti apa, bagaimana nanti mereka belajar dalam pendidikan jasmani. Kemudian yang ketiga adalah guru memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar konten PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi itu kakak esensinya ya. Konten ya harus menguasai ya konten yang ada. Kemudian yang berikut, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi bagaimanakah ya keterampilan ya pedagogi kita? Keterampilan pedagogi ini yang berkaitan dengan bagaimanakah penampilan kita, bagaimanakah apa yang mau kita lakukan di siswa, ya. Kemampuan-kemampuan apa yang harus kita dapatkan atau yang dapat kita berikan seutuhnya kepada peserta didik. Jadi itu kakak-kakak. Kemudian yang berikut, guru mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, kemampuan ini kakak-kakak, bagaimana kita melakukan asesmen dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga adalah guru dapat mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Student ya outcome secara terus-menerus. Nah, ini dengan program ini kakak-kakak, dengan program PKG PJOK ini ya, tujuan terakhir dari pelatihan ini adalah kita mampu mengembangkan profesi bersama rekan sejawat di kelompok ya komunitas ya kita di sekolah, kemudian di KKG ya,
di MGMP dan di kelompok-kelompok atau di komunitas-komunitas guru ya lainnya. Seperti itu kakak-kakak. Jadi inilah capaian akhir dari pelatihan PKG PJOK. Nah, ini kakak-kakak terakhir ya. Mungkin saya minta salah satu nih untuk boleh membacanya. Saya minta dari Kak Eman. Kak Eman, silakan Kak Eman. Baik, saya coba membaca. Senyum guru PJOK sangatlah menawan. Peluit berbunyi, tanda dimulainya permainan. Tuhan berilah mereka kesehatan, karena telah mengajarkan kami sportivitas dan persahabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eman. Sekali Jadi lagi, itu Kak kakak Ya, pesan kunci ya, pesan kunci bahwa guru PJOK harus ya selalu tersenyum. Karena kalau ketika guru PJK ya selalu tersenyum maka dia akan ya menawan seperti itu. Jadi peluit berbunyi tanda dimulainya permainan. Artinya di mana guru PJOK yang meniupkan peluit maka tanda di situ ada siswa mulai melakukan permainan. Apapun aktivitasnya. Tuhan berilah mereka kesehatan. Wah, luar biasa. Kata-kata ini menyentuh sekali. Karena telah mengajarkan kami sportivitas dan persahabatan. Luar biasa. Oke, terima kasih kakak-kakak semua yang sampai dengan saat ini ya terus ya mengikuti ya berproses di ruang PKG PJOK ini kakak-kakak. Terima kasih ya, itu pesan terakhir kakak-kakak. Yang berikut, terima kasih kakak-kakak, luar biasa ya. Hari ini kita sudah selesai melakukan refleksi berkaitan dengan aksi nyata yang telah kita lakukan bersama. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Saya langsung mengakhiri kegiatan ini ya dengan ya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ulangi, salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih ya kakak semua untuk ya mengakhiri kegiatan kita, maka saya minta salah satu dari kakak mereka untuk boleh memimpin kita dalam doa. Tutup kegiatan hari ini dengan doa. Silakan kakak. Oke, Kak Ambo, silakan Kak Ambo. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terutama pada sore hari ini kami sudah melalui kegiatan yang sangat berarti, sangat bermakna demi melanjutkan profesi kami sebagai guru. Kami mohon kepadamu, lindungilah selalu, sehingga kami boleh menyelesaikan segala kegiatan ini tetap dalam naungan kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Ambo yang telah menutup kegiatan sesi kita hari ini di pertemuan ya Tatap Maya ke-14 dengan doa. Terima kasih kakak-kakak untuk partisipasinya, untuk berbagi pengalamannya, untuk berbagi praktik baiknya di ruang virtual kita hari ini. Terima kasih, saya akhiri kakak-kakak. Selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.